Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Apakah kalian sadar? Persaingan bek timnas Indonesia yang semakin ketat dengan banyaknya jumlah bek tengah berkualitas, maka satu persatu ingin mempertunjukkan kemampuan serta kelebihannya masing-masing. Kayaknya Jesus, Elkan Bagot, dan Messi Kers yang makin kesini makin terlihat mencolok sampai menyilaukan mata. Seakan tidak mau ketinggalan, sang preman milik Garuda, Justin Hubner, ingin terus menunjukkan jati dirinya di Eropa sana. Persaingan sengit di klub juga membuatnya semakin berkembang ke arah yang makin positif. Saling sikut dengan rekan setim untuk menjadi pilihan utama, hingga pada akhirnya jadi kapten Wolf U21 lagi dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk dalam laga terakhir, ia kembali menjadi kapten dengan mencatatkan kontribusi atas gol. Tapi lagi dan lagi, mental premannya keluar untuk mengkoleksi kartu kuning. Dan keluarnya di detik-detik akhir pertandingan lagi. Wasit tinggal meniup peluit aja sampai nungguin Hubner. Bukan hanya Hubner, persaingan ketat di timnas dan di level klub juga dirasakan oleh Messi Kers. Sebagai pemain termahal di skuad Garuda dan Twente, sejatinya ia tak kesulitan mendapatkan menit bermain. Namun, peningkatan karir profesional dengan mencari segudang masalah, serta kebutuhan finansial klub, membuatnya mulai ditawar-tawarkan ke klub-klub papan atas. Twente mencari harga pasaran yang cocok untuk backnya, dan beberapa klub La Liga siap memboyong bahkan memecahkan rekor transfer. Lantas, kenapa bisa demikian? Untuk itu, let's go kita simak bersama-sama video berikut ini. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Justin Quincy Hubner, pemain bek serba bisa di semua posisi, yang lebih dikenal dengan aksi-aksi kerasnya di atas lapangan. Sang idola, Sergio Ramos, menjadi teladan permainan El Preman saat bermain di timnas Indonesia maupun di Wolf U21. Hubner sangat menjiwai perannya sebagai bek agresif. Dan perannya di atas lapangan sangat bisa dirotasi di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Passingnya makin matang hingga kontrol yang lengket, membuatnya terkadang bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun fullback kiri. Namun dalam beberapa kasus tahun lalu, wataknya yang keras ini membuat Hubner sempat tersisihkan dari tim Wolf U21. Ia dipinjamkan ke klub Liga Jepang, hingga saat kembali ke skuad Wolf muda, tak banyak mendapatkan kesempatan. Kini perlahan di era baru timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert, Hubner benar-benar seperti ingin bangkit kembali, dengan kembali menjadi andalan di skuad Wolf U21. Hubner perlahan mendapatkan menit bermain yang layak. Bahkan, ia sudah beberapa kali menjadi kapten tim lagi, seperti sedia kala. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. Yap, termasuk dalam pertandingan terbaru Wolf U21 menghadapi Southampton U21. Hubner menjadi andalan di lini pertahanan. Kali ini, ia diplot sebagai bek tengah sekaligus sebagai kapten tim. Ini juga untuk seorang preman menjadi kapten setelah sebelumnya juga sempat menjadi kapten. Dan Hubner juga mencetak kontribusi gol. Meskipun bukan sebuah assist, namun syutingan keras yang ditepis kiper membuat rekannya bisa memanfaatkan bola rebound dan berbuah gol dari Danny Angel. Sayang, Wolverhampton Academy harus menelan pil pahit kekalahan setelah tim tuan rumah menang dramatis dengan mencetak gol di menit-menit main akhirnya pertandingan. Gol ini membawa Southampton U21 menang tipis 2-1 atas Wolf U21 pada pekan ke-17 Liga Premier Inggris 2. Dan jika amati lebih lanjut, posisinya sebagai bek tengah yang mulai tak tergantikan ternyata tak membuat Hubner nyaman begitu saja. Walaupun posisinya bek,
Tetap saja, ia sering kali membantu build up serangan tim, bahkan terkadang tiba-tiba menerobos ada di depan kotak penalti. Umpan-umpan panjang juga sering ia layangkan untuk keluar dari tekanan lawan. Perkembangan Kapten Hübner di Wolves mulai tenang. Ketika 1 lawan 1 dengan lawan, juga mulai kelihatan nih. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Tapi kembali lagi, yang namanya sifat bawaan gak bisa luntur begitu aja. Seperti jiwa preman dari seorang Justin Hübner dalam laga kali ini juga kembali menggebu-gebu. Meskipun menjadi seorang kapten yang sejatinya menjadi teladan bagi rekan-rekannya, Hübner sempat terpancing lawan. Bek 21 tahun ini tersulut emosi di detik-detik akhir menjelang peluit akhir dibunyikan. Nampak bagaimana Hübner sangat kerja keras hingga panas karena timnya kalah. Dan di depan kotak penalti Southampton, Hübner sempat bersitegang dengan pemain lawan. Padahal laga tinggal beberapa menit saja. Sehingga teguran wasit berupa kartu kuning tak bisa terhindarkan. Wajar saja sebenarnya, Hübner sebagai kapten sangat berambisi membawa timnya menang. Dan ketika itu nggak tercapai, pasti jiwa El Premannya keluar secara alami. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup. Our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Hal serupa juga terjadi pada punggawa Garuda lainnya di Eerste Divisie, Ivar Jenner, di mana saat Jong Utrecht menghadapi Jong Ajax pada pekan ke-27 Liga 1 Belanda, Ivar harus rela meninggalkan lapangan karena mendapatkan 2 buah kartu kuning atas pelanggaran yang tak disengaja. Akhirnya Utrecht tak bisa membalas ketertinggalan akibat bermain dengan 10 orang sejak menit 53. Dan skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu Ajax Amsterdam. Ya, perjuangan mereka memang tak mudah di Eropa. Mendapatkan tempat utama di klub, butuh persaingan dan itu pun harus dibuktikan di atas lapangan. Bahkan terkadang melakukan kesalahan tak sengaja juga berpengaruh ke tim. Tapi secara menit bermain hingga penampilan, mereka terus berkembang. Dan perkembangan karir pemain sepak bola juga tidak hanya sampai di situ saja. Seperti Mesilkers yang belakangan ini masih ingin dijual oleh FC Twente demi bisa sedikit memperbaiki finansial klub. Bek 23 tahun ini sedang banyak ditawar ke klub-klub top hingga pasaran yang lebih mahal dan juga pengalaman yang lebih berharga baginya menjadi nilai tambahan. Jadi meskipun harus dijual, Meis juga membutuhkan keputusan yang terbaik untuk klub maupun karir pribadi. Apalagi bek berdarah Ambon ini merupakan salah satu pemain dengan market value termahal di skuad Twente. Seperti yang dilansir dari situs Transfermarkt, Mesilkers mempunyai harga pasar fantastis senilai 9 juta euro. Dan klub-klub di La Liga Spanyol dilaporkan sedang memantau Meis setidaknya sampai akhir musim untuk diboyong. Seperti salah satunya klub papan tengah yang sedang kesulitan, yaitu Valencia, disebut sudah menunjukkan minat kepada Twente untuk memboyong bek tengah asal Indonesia. Bahkan Valencia sudah mulai bernegosiasi harga sesuai permintaan untuk menebus Meis senilai 11 juta euro sesuai dengan harga patokan Twente. Kabar ini pertama kali dimuat oleh jurnalis Willem Lejegaaf dari footballtransfer.com. Valencia bersedia menebus bek sekelas Mesilkers karena masih butuh untuk menggantikan Christian Mosquera yang ingin dibeli oleh Juventus. Dan jika beneran bek utama mereka diboyong, maka Valencia yang sedang berjuang dari zona degradasi mematok harga Mosquera ke Juventus 30 juta euro dan menginvestasikan uang tersebut untuk membeli bek Indonesia tersebut. Bagi klub La Liga tersebut tertarik dengan Meis karena mirip dengan Mosquera secara permainan sebagai bek tengah penyeimbang. Stage where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope,
across the oceans wide on FaceTime Road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we... Sebelumnya, klub-klub top Liga Eropa juga banyak yang menunjukkan minat mereka akan jasa Mesilkers. Banyaknya tim-tim besar yang membutuhkan bek karena semua sedang mencari pelapis untuk regensi. Seperti klub dari La Liga lainnya, yaitu Sevilla juga pernah dikabarkan mengincar Mace. Kemudian dari Serie A ada Bologna, juga pernah memantau. Saat ini Mesilkers sendiri masih terikat kontrak kuat bersama FC Twente yang akan berakhir pada Juni 2026. Dan jika ingin memboyongnya pada jeda transfer musim panas mendatang, maka harus sesuai dengan harga yang dipatok oleh FC Twente sekitar 11 juta euro. Dan harga itu merupakan harga termahal yang akan memecahkan transfer back di FC Twente kalau ada klub yang ingin menebusnya. Sejauh ini, rekor transfer back FC Twente dipegang sama Salah Eddine yang dijual ke AS Roma pada jendela transfer musim dingin lalu dengan kesepakatan 8,5 juta euro atau setara dengan 144 miliar rupiah, menjadikannya back termahal yang dijual oleh klub tersebut. Yap, terlepas dari apapun, semuanya saat ini benar-benar ingin pada naik level. Persaingan yang semakin ketat dengan banyaknya pemain, hingga ambisi masuk ke Piala Dunia, membuat jiwa mereka terbakar untuk makin menunjukkan kualitas masing-masing di atas lapangan. Apalagi makin kesini, pemain keturunan baru juga makin banyak. Maka wajar pemain jadi semangat layaknya Ivar Jenner tadi, yang terlalu semangat sampai nggak sengaja melukai lawan. It's okay, ya kan? From the dust, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.